Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa SMP Negeri 2 Mencar, siswa baru tahun pelajaran 2020-2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan sehingga bisa menghadiri MPLS di SMP Negeri 2 Mencar ini. Anak-anak sekalian yang berbahagia, dalam suasana pandemi COVID ini kita tidak bisa bertatapan secara langsung, namun melalui daring dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah ini di SMP Negeri 2 Mencar kita laksanakan. Nah, biasanya kalau negara dalam keadaan aman-aman saja, MPLS itu dilaksanakan secara langsung bertatap muka dengan Bapak Ibu pemateri. Namun kali ini kita tidak bisa, kita laksanakan secara daring. Mohon maaf. Perlu kami sampaikan kepada sekalian, MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebagai pengantar dari saya, sebelum materi inti saya sampaikan, MPLS adalah Anda akan dikenalkan di lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Mencar. Kurang lebihnya sebagian bisa saya sampaikan. Yang akan dikenalkan kepada Anda, pertama adalah Bapak Ibu guru Anda. Kurang lebih ada 35 orang kalau tidak salah. Kalau dulunya Anda itu hanya di SD itu gurunya 7-10 orang, namun di SMP ini tadi sudah saya sampaikan sebanyak 35 orang, jadi lebih banyak. Kalau siswanya di SD itu hanya 200, kemudian di SMP bisa kurang lebih 600 orang. Ini juga perlu kamu pahami bahwa di SMP itu lebih luas dibandingkan waktu di SD. Kemudian nanti Anda juga akan dikenalkan lingkungan sarana dan prasarana sekolah, antara ruang belajar, kemudian ruang perpustakaan, kemudian ruang laboratorium, kemudian ruang OSIS, ruang TIK, dan lain sebagainya. Kemudian termasuk ruang kebersihan, taman sekolah, dan lain sebagainya. Nah, itu sekilas yang perlu Anda ketahui nanti yang ada di SMP Negeri 2 Mencar. Namun kali ini saya tidak membahas itu sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia. Saya akan membawakan tema belajar efektif di rumah selama masa COVID belum usai. Nah, anak-anak sekalian, kita dalam belajar berbeda dengan tahun-tahun kemarin, karena sekarang negara ini dalam keadaan pandemi COVID dan kita harus mengikuti protokol kesehatan. Antara lain, kita harus menjaga jarak, kemudian kita tidak boleh berkerumun, kita harus mencuci tangan, dan kita harus hidup bersih. Kemudian yang berkorelasi dengan materi saya di sini
adalah penyampaian materi jarak jauh atau daring. Otomatis saya dengan Anda adalah menjaga jarak. Karena yang diutamakan, yang dikhawatirkan kalau bertatap muka, virus itu akan bisa menular kepada siapa saja. Makanya kita dilarang berkumpul, dilarang berkerumun. Namun itu anak sekalian tidak mengurangi kita dalam belajar. Nah, anak-anak sekalian, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan belajar ketika suasana pandemi ini. Ada beberapa langkah. Yang pertama antara lain menentukan waktu belajar. Jadi Anda harus membuat jadwal belajar seperti halnya di sekolah. Itu kalau jadwal pelajaran sudah didesain oleh kurikulum, kurang lebih dalam satu harinya itu 8 jam. Jadi mulai pukul 7 sampai pukul 1.30 kurang lebih. Nah, itu tidak bisa berjalan dengan baik karena situasi dan kondisi sekarang ini. Hanya Anda bisa mendesain belajar di rumah setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Tentukan dahulu waktu Anda. Buat jadwal secara teratur dan sistematis. Contohnya, contoh, Anda pastikan Anda belajar itu tidak terlalu lama. Katakan satu harinya itu 4 mapel. Namanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian matematika, IPA. Nah, setiap 30 menit, namanya bahasa Indonesia 30 menit, bahasa Inggris 30 menit, matematika 30 menit, kemudian IPA 30 menit. Nah, di sela-sela itu harus ada waktu istirahat supaya Anda tidak jenuh. Nah, umpamanya jam 8 dimulai belajarnya sampai jam 8.30 itu bahasa Indonesia, 8.30 sampai pukul 9 itu bahasa Inggris, kemudian pukul 9 sampai pukul 9.30 itu matematika. Kemudian jangan lupa juga ada istirahatnya ya. Pukul 9.30 sampai jam 10 itu ada istirahat. Kemudian diteruskan dengan pukul 10 sampai dengan pukul 10.30 itu IPA. Kemudian 10.30 sampai pukul 11 itu IPS. Nah, itu contoh jadwal dan bisa Anda rekayasa sendiri jadwalnya. Hanya saja kalau Anda belajar di rumah itu terlalu lama, itu akan menjemukan, akan jenuh Anda. Nah, sehingga kalau jadwal Anda itu setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, sampai susun secara teratur dan sistematis, Anda akan bisa belajar lebih fokus dan akan tidak ketinggalan pelajaran di sekolah. Dipastikan seperti itu. Kemudian langkah yang kedua, anak sekalian, menentukan area belajar. Area belajar Anda bisa di mana-mana. Di rumah itu Anda bisa memanfaatkan kamar pribadimu dengan baik. Atur dengan baik, mejanya yang bersih. Kemudian kalau kamar kamu panas ya bisa diberi kipas atau mungkin diberi AC. Yang penting Anda bisa nyaman di kamarmu. Kemudian kalau di kamar terus kamu belajar juga akan menjadi bosan.
Anda bisa berpindah di teras rumahmu, bisa di teras depan, bisa di teras samping, bisa di teras belakang, sehingga kita belajar tidak akan jenuh dan tidak akan bosan. Kemudian yang ketiga, sekarang langkah yang ketiga, cari tahu cara belajar yang sesuai. Jadi saya ulangi, cari tahu belajar yang sesuai. Karena masing-masing anak dalam belajar itu akan berbeda-beda dalam hasil yang diperoleh. Ada anak yang belajar itu sambil mendengarkan musik. Silakan kalau Anda memang seperti itu. Ada anak yang belajar sambil ngemil. Boleh, tidak dilarang. Kalau itu memang kamu seperti itu. Yang ketiga, boleh belajar sambil mendengarkan lagu. Jadi untuk menghindari kejenuhan, agar lebih efektif, Anda bisa memilih mendengarkan musik atau ngemil atau lagu, atau tanpa musik, tanpa ngemil, tanpa lagu, tergantung masing-masing. Ini hanya sebagai saran. Nah, insya Allah hasilnya akan lebih efektif, anak-anak sekalian. Hanya saja anak-anak sekalian, ketika Anda belajar, disarankan tidak boleh melihat video, tidak boleh menonton TV, karena hasilnya akan tidak maksimal. Jadi sekali lagi, kalau Anda menonton video, Anda main game, itu hasilnya tidak akan efektif. Nah, boleh Anda menonton tapi nanti ada waktu tersendiri. Boleh main game tapi ada waktu tersendiri. Kita tidak melarang. Kemudian selanjutnya anak sekalian, yang keempat, menentukan media belajar. Nah, dalam suasana school home from itu sekolah di rumah, sekolah dari rumah saja, Anda bisa menentukan media yang tepat buat Anda. Di rumah Anda itu ada TV, bisa dimanfaatkan, ada TV pendidikan. Di situ semua materi ada. Jadi ada 11 mapel itu, semuanya ada, jam-jamnya sudah disiapkan. Jadi hanya Anda tinggal mendengarkan, kemudian Anda merangkum, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Anda bisa belajar melalui YouTube, kemudian bisa melalui video, kemudian bisa juga Anda melalui aplikasi Ruang Guru dan Kuiper. Nah, pembelajaran di situ adalah sangat menarik, sesuai dengan pilihan Anda. Saya ulangi, sesuai dengan pilihan Anda. Di situ banyak soal-soal, kemudian ada ulangan harian, kemudian ada ulangan mid semester, ada ulangan semester, bahkan banyak soal-soal yang berkaitan dengan ujian sekolah. Jadi Anda bisa memanfaatkan media itu dengan baik. Kemudian yang kelima, anak sekalian, belajar bersama teman-teman. Nah, tentunya kalau dilihat dari sekilas, belajar bersama-sama teman itu tidak harus kita berkerumun, tidak harus kita bergerombol. Nah, karena situasi sekarang masih belum nyaman dan belum bersahabat, itu dilarang oleh protokol kesehatan. Makanya Anda dalam belajar itu bisa menggunakan video call, kemudian bisa menggunakan Zoom terhadap teman-temanmu.
Dan dipastikan kalau Anda menggunakan itu, Anda tidak akan bosan dalam belajar. Tetapi kalau berkerumun, bergerombol, masih dilarang oleh pemerintah. Jadi itu saran dari saya. Kemudian selanjutnya anak sekalian, yang keenam, jaga kesehatan. Anak-anak sekalian, sekarang itu sebenarnya yang nomor satu itu adalah kesehatan. Jadi kalau Anda tidak sehat, Anda tidak akan belajar, Anda tidak akan bisa belajar dengan baik. Nah, katakan kalau di rumah sambil belajar, Anda bisa lari-lari kecil setelah membaca, kemudian Anda bisa set up, Anda bisa push up, Anda bisa meregangkan kaki, tangan, dan leher, sehingga badan Anda tetap sehat dan bugar. Kalau badan kita sehat dan bugar, pasti kita belajar akan bergairah, anak-anak sekalian. Kemudian selanjutnya, anak sekalian, jangan lupa setelah Anda belajar terus-menerus, Anda harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar belajar Anda bermanfaat bagi semuanya. Amin. Jadi itu anak-anak sekalian, kalau kita simpulkan, di belajar di era pandemi ini tidak harus di sekolah, tapi bisa di rumah dan bisa efektif. Antara lain, Anda harus bisa mengatur waktu, jadwal dengan teratur. Kemudian Anda bisa menentukan area belajar. Kemudian yang ketiga, Anda bisa mencari tahu kepada siapa saja cara belajar yang efektif. Kemudian Anda bisa memanfaatkan media belajar dengan maksimal. Kemudian Anda bisa belajar bersama-sama walaupun tidak berkumpul. Dan jangan lupa Anda jaga kesehatan. Dan yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian, kiranya itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.